Ya, terima kasih Kak Lukas atas Terima paparannya. kasih Pak Sangat detail Lukas, sekali ya, Paris. sedikit teknisnya ya Ci ya, Iya teknis benar. penggambarannya. Oke, Cici, karena kedua pembicara kita sudah memaparkan nih materinya, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, nih kita ke sesi yang salah satu sesi yang ditunggu-tunggu juga nih oleh peserta kita, yaitu sesi door prize ya. Jadi door prize-nya dari tadi belum keluar nih. Iya ya, belum keluar nih. Iya, nah teknisnya ini saya akan membacakan pertanyaannya. Mungkin saya dan Mbak Suci ya, kita akan membacakan pertanyaannya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tahu jawabannya, nanti bisa klik tombol raise hand. Nanti akan panitia tunjuk siapa yang mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Suci dulu nih ya, Suci. Oke, boleh. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Rizky dan Pak Lukas terkait dasar hukum yang digunakan mengenai SPBE. Boleh disebutkan Bapak Ibu salah satu dasar hukum yang digunakan apa? Silakan jika ada yang ingin menjawab, boleh. Ini Oh, ada dari oke. Bapak Chef Muhawan. Silakan Bapak. Halo Pak, dari instansi mana nih Pak? Dari KTI, Krakatau Tita Industri. Oh, Kakak tahu. Pakai Oke, Bizagi, Bu. Eh, Mohon maaf Bapak untuk pertanyaannya, dasar hukum terkait SPBE Bapak. Oh, Permen BUMN nomornya tapi lupa. Apa Pak? Boleh diulang jawabannya Pak? Bentar, Bu. Oke. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya Mbak Nisa ya. iya. Permen BUMN per 1 MBU 3 2021, Bu. Belum tepat ya Mbak Nisa ya. Kalau dasar hukum Ya, yang tapi ini disebutkan sama, sepertinya karena Pak Chef dari BUMN ya, jadi mungkin punya dasar oh iya, hukumnya sendiri sih ya. Kalau oh kalau iya, ini kan tadi bisa, kan betul betul. dari pembicara kita mungkin karena dari instansi pemerintah, jadi terkait TPS. Nah, mungkin untuk Pak Muhawan ini dia menyebutkan dari peraturan di BUMN ya Pak ya. Iya. Oke, oke. Oke, Selamat ya Pak. itu ya Bapak Chef Muhawan. Nanti, oke, silakan dilanjutkan oleh Mbak Nisa dulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi juga sudah di-mention sedikit ya, baik dari Pak Rizky ataupun Pak Lukas, sebenarnya manfaat dari mendigitalisasi SOP ini itu apa ya? Silakan Bapak Ibu, silakan klik tombol raise hand jika ingin menjawab. Sebutkan nama dan juga instansi ataupun organisasinya. Boleh nyebutin berapa nih Mbak Nisa? Satu boleh, dua boleh. Oke. Jadi nggak ada batasan ya? Iya. Oke Oke. nih, ada nih dari Pak Ahmad Saparudin. Paperless ya, kayak menghemat penggunaan kertas. Hemat Ya, betul menggunakan sekali kertas. ya, Cici ya. Salah satu keunggulan dari Ya, salah digitalisasi satu ini, ciri plus. iya, paperless. Oke, selamat untuk Pak Ahmad Saparudin ya dari Ya, PT selamat Marga. Bapak. Oke, satu lagi kali ya, Ci. Boleh. Ini satu lagi ya. Eh, saya ingin bertanya nih terkait simbol yang mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Lukas. Untuk simbol SOP dalam flowchart dan BPMN, boleh disebutkan kira-kira apa saja yang digunakan simbol-simbolnya, Bapak, Ibu? Nah, ada Oh nih, iya, ada Mbak Rati nih dari Semarang. Barati dari Semarang. Oke, silakan Barati. Ya, perbedaannya di penggunaan kalau Forjat itu di Terminator ada alur proses untuk mulai dan selesai. Di versi BPMN itu lingkaran, kalau yang mulainya itu tidak penebalan, kalau yang di akhir proses itu penebalan. Oke. Oke, oke, itu sudah benar ya, Mbak Nisa ya? Ya, salah satunya, Ci ya. Salah satunya, ya. Baik, Oke, terima kasih, Mbak Rati. Jawabannya sudah benar. selamat. Ada Mbak Rati. Oke.
Oke, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab pertanyaan tadi. Karena Bapak Ibu sudah berhasil menjawab pertanyaan yang disebutkan oleh Mbak Nisa dan juga saya, maka akan mendapatkan sebuah buku dari kami yang berjudul Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah berdasarkan Peta Proses Bisnis. Nah, nanti akan ada panitia yang akan menghubungi Bapak dan Ibu yang semoga bukunya dapat bermanfaat ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan buku dari kami, dapat juga cek di e-commerce yang tertera di dalam layar Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab mungkin ya Mbak Anissa ya. Betul Nah, sekali, Ci. Jadi tadi mungkin iya banyak yang sudah ingin bertanya kali ya, Ci ya. iya, betul. Oke, mungkin ada tata caranya dulu nih yang bisa Bapak Ibu ikutin. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitas sebelum bertanya kepada materi. Kemudian Bapak Ibu boleh juga mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas serta cukup dengan satu pertanyaan. Oke, boleh kita buka langsung sesi tanya jawabnya. Di sini, kalau kita lihat udah ada nih Dari Pak Sif nih. Pak Chef Muhawan. Oke, silakan Pak Chef Muhawan. Ya, tadi kan Pak Lukas menyampaikan ada aplikasi yang sudah dimiliki oleh Progresia. Kan tadi ya udah ada ya. Nah, di tempat kami itu juga udah belajar tentang ini Pak. Kami pakai aplikasi Bizagi Pak. Nah, dalam aplikasi Bizagi itu kita bisa disimulasi itu terhadap kebutuhan eh, personel dalam satu aktivitas bisnis misalnya aktivitas bisnis untuk laporan keuangan misalnya. Nah, itu di Bizagi itu juga bisa menghitung tuh berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan atau yang disebut dengan analisa beban kerja yang pada saat satu rangkaian aktivitas bisnis. Nah, apakah juga Progresia bisa menyajikan itu ya Pak Lukas ya? Baik, Pak Chef ya. Oke, ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Itu aja Pak dulu. Oh itu, oke baik, baik. Untuk sementara ini Pak, analisa beban kerja yang nanti bisa kita hitung sampai struktur, memang saat ini belum ada Pak di Progresia. Tapi saat ini Progresia masih dalam pengembangan terus Pak, karena ini kan di internal kami yang buatnya. Dan juga termasuk ABK itu salah satu produk ataupun layanan yang kami berikan kepada klien-klien kami. Nah, itu sudah dalam masuk perencanaan kami Pak untuk pengembangan lebih lanjutnya. Tapi saat ini memang fokusnya di Progresia adalah bagaimana kita digitalkan SOP ataupun proses bisnis dalam organisasi Pak. Seperti itu sih Pak. Bagaimana, Ya. Pak Chef? Ya Bu, cukup Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Chef Muhawan. Oke, untuk sesi selanjutnya masih terkait pertanyaan juga ya, tanya jawab ya Mbak Nisa ya. Iya. Silakan Untuk Bapak. pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan raise hand jika ingin bertanya secara langsung atau boleh melalui chat Zoom juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau belum ada mungkin saya penasaran nih untuk kedua pembicara kita baik dari Pak Rizky ataupun Mas Lukas. Jika untuk kita transformasi ya dari manual ke digitalisasi gitu, aspek khusus apa sih yang perlu diperhatikan gitu untuk kita berpindah kita tuh bertransformasi dari manual ke digital gitu, baik dari segi di probisnya ataupun untuk sosialisasinya sendiri gitu, apa ya istilahnya ya, membangun karyawan-karyawan supaya mau juga nih untuk berpindah gitu. Saya dulu ke Pak Rizky. Boleh. Oke. Pak Rizky Baik. boleh. Tadi terkait bagaimana komunikasinya terhadap perubahan ini.
Seperti itu ya Mbak Nisa ya. Ya, sama aspek terhadap transformasi ini sendiri apa sih yang perlu Ya, diperhatikan gitu kan? Ini kan ya. kalau rangkaian alur itu kan banyak sekali ya. Apakah semua alur ini kita digitalisasi semua gitu ke dalam digital ataukah hanya kita pilih beberapa alur saja yang perlu digitalisasi gitu? Oke. Eh, Berdasarkan pengalaman kami dalam membangun transformasi digital, ya besar ini transformasi digital, pertama pasti kita harus lihat sumber daya kita seperti apa kondisinya. Kenapa? Karena sudah pasti kondisi sumber daya kita, baik SDM, keuangan, dan sebagainya itu ada keterbatasannya. Nah, itu akan mempengaruhi seberapa banyak sih SOP yang akan kita digitalkan. Nah, kita lihat juga tadi yang saya sudah singgung tahapan kedua yang sangat penting, yaitu bagaimana kita tentukan tujuan kita mau transformasi atau digitalisasi ini tuh untuk apa? Apakah untuk efisiensi ataukah untuk misalnya satu bagian aja? Kita perlu tentukan dan kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita punya. Nah, kalau kita sudah tentukan bahwa tujuan kita adalah ingin mengefektifkan ataupun meminimalkan, bisa contoh ya, kalau di swasta misalnya, ingin proses penjualan kita lebih cepat, lebih lancar, itu kita prioritaskan, lalu kita lihat sumber daya kita ini cukup nggak sih untuk bisa melakukan transformasi digital tersebut. Nah, kalau ternyata cukup, oke, kita lakukan tahap bertahap. Apakah mulai dari misalnya kita digitalkan dulu sales ordernya itu sudah bentuk digital, lalu misalnya pencatatan di sisi admin salesnya sudah digital juga, dan seterusnya. Nah, intinya adalah bagaimana kita harus lihat kesiapan organisasi kita lebih lanjut. Itu sehingga nanti kita bisa prioritaskan. Oh, ternyata sebagian proses aja kita digitalkan. Karena gini, jangan sampai kita mengorbankan eh, pencapaian kinerja perusahaan hanya demi untuk digitalisasi. Nah, digitalisasi yang bertahap itu pun bisa kita lakukan supaya organisasi kita bisa terus berjalan dan terus berkembang seperti itu. Nah, kira-kira itu jawaban dari saya sih. Dari Pak Rizky, apakah ada tambahan Pak? Boleh diulang Mbak tadi pertanyaannya? Oke, jadi untuk kita melakukan transformasi Probis nih ke dalam bentuk digital, itu aspek apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Nah, kalau misalnya kita melihat alur ya, alur Probis atau CFM gitu ya, atau misalnya alur SOP itu kan panjang ya. Nah, apakah kita pilah-pilah gitu ya apakah dari 12 step, apakah 12-12-nya itu dimasukkan ke dalam digital atau hanya kita pilih saja gitu proses-proses tertentu itu apa gitu aspek yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kami dari instansi pemerintah ini Mbak, kembali lagi ke komponen-komponen di digital transformation gitu. Ada suatu penelitian, saya lupa judulnya apa, gitu. Ada 5 komponen terkait transformasi digital. Yang pertama adalah enterprise architecture, kemudian ada intelligence dan infrastruktur sistem, kemudian ada human resource management atau itu tadi ya sumber daya pengelolaan sumber daya manusia, kemudian proses bisnis itu sendiri, dan yang terakhir adalah kalau nggak salah big data. Yang pertama kali adalah EA-nya dulu, enterprise architecture atau arsitektur organisasi, yang mana di situ ada bagian mengenai proses bisnis. Tentu tidak semua, bahkan kalau kita bilang SOP, tidak semua SOP bisa digitalisasi, gitu ya. Bisa dilihat dari nanti ada EA-nya, gitu, ada arsitektur organisasi, yang mana di proses bisnis nanti kan akan keluar data, yang mana data nanti akan diolah oleh aplikasi. Aplikasi nanti dijalankan menggunakan infrastruktur seperti apa. Nah, nanti akan ketahuan nih SOP atau proses bisnis mana yang dia membutuhkan aplikasi. Kalau dia tidak membutuhkan aplikasi, buat apa untuk digitalisasi? Contoh, ada SOP terkait protokol upacara. Nah, apa mungkin itu mau digitalisasi kalau di instansi pemerintah? Ada SOP ajudan. Nah, itu kan tidak bisa juga gitu ya, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang bisa disampaikan Pak Lukas juga mengenai sumber dayanya. Kalau sumber dayanya memang kuat dan memang ada proses bisnis ataupun SOP bisa digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas,
mengapa tidak gitu ya. Namun kalau tidak punya sumber dayanya, baik keuangan, SDM yang mumpuni, ya kalau bisa ya maksimalkan yang ada dulu. Dan yang terakhir adalah tentunya budaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa budaya penting? Karena apabila suatu organisasi ini masih menggunakan budaya zaman dulu, kalau saya selalu ngomongnya adalah budaya orde lama gitu ya, yang suka pegawai itu harus datang ke kantor, harus datang ke pelayanan, ke loket gitu ya. Kalau itu masih seperti itu, ya bagaimana kita ingin mengajak ke apa namanya proses digitalisasi ke yang lebih baru gitu ya. Wong pegawainya saja tidak mau berubah. Nah, oleh karena itu budaya kebijakan kepemimpinan terkait budaya transformasi digital ini kepada pegawai harus ditingkatkan. Mungkin itu sih Mbak dari kami, Mbak. Ya, jadi memang bertahap ya untuk mendigitalisasi ini dan tidak semuanya bisa didigitalisasi. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah ada yang... Ada nih dari Oh, ITNBI di kolom chat, Mbak Nisa. oh ada ya, Ci. Apa tuh, Ci? Oke, saya bacakan ya, Bapak. Di sini ada perkenalan, saya Heri dari PT NBI. Bagaimana agar digitalisasi dokumen bisa berjalan efektif? Terima kasih. Boleh, silakan. Mungkin Pak Rizky bisa menjawab. Baik, kalau ini mungkin ke arah kearsipan ya, Mbak. Maksudnya digitalisasi dokumen itu seperti apa, Pak? Itu yang saya tanyakan. Kalau yang tadi yang saya jelaskan ya, dari hard copy ke soft copy, berarti nanti bisa menggunakan cloud gitu, cloud organisasi Bapak. Di situ ada teknik untuk pengelolaan kearsipannya gitu ya, Bapak. Pak siapa tadi ya? Nah, seperti itu, Pak. Kalau sistemnya dokumentasi tadi yang dari hard copy menjadi soft copy, pakai cloud saja itu lebih aman, lebih efektif. Namun di situ kalau kami dari BSSN ya berarti jagalah keamanannya gitu ya. Jangan sampai cloud yang sifatnya rahasia ini bocor. Dan cloud ini juga harus dijaga oleh pihak internalnya, jangan menggunakan pihak outsourcing. Kalau sifatnya tadi lebih kepada digitalisasi tadi otomasi proses bisnis ini, ya bisa menggunakan BPA ini Bapak Ibu sekalian. Menggunakan bisnis proses automation tentu tidak menggunakan kertas kerja gitu ya, nggak menggunakan dokumen cetak. Apalagi ya, apalagi nanti kalau Bapak Ibu bisa menggunakan RPA gitu ya, robotic process automation. Saya sudah mencoba itu dan itu lebih enak lagi gitu. Bapak Ibu kalau keuangan mencatat dokumen secara cetak gitu dengan menggunakan RPA, semuanya menggunakan sistem, menggunakan robot. Itu jawaban dari saya, Mbak. Ini dijelaskan dokumen apa gitu. Oke, Ya, mungkin dari Pak Lukas silakan. menambahkan. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Lukas atau mungkin Betul, apa? menambahkan saja sih dari Pak Rizky, kalau kalaupun dalam konteks digital dokumen tadi yang sudah dibahas pertanyaan oleh Mbak Andisa juga, bagaimana supaya digitalisasi bisa efektif ya tadi, bagaimana kita lihat ada banyak aspeknya yang harus kita perhatikan gitu, dari si tadi arsitektur, proses bisnis, sumber daya kita, supaya tadi digitalisasi kita ini ya baik itu tadi misalnya perubahan bentuk dokumen manual, kearsipan, ataupun kita mau digitalkan proses bisnis kita, ataupun kita mau digitalkan proses komunikasi dan sebagainya itu ya kita lihat gitu situasi kondisi organisasi kita seperti apa. Nah, tapi penting dalam kita transformasi digitalisasi ini eh, proses change management itu harus diperhatikan. Jadi bagaimana perubahan digitalisasi yang sebelumnya misalnya tadi contoh masih manual menjadi digital, itu kan ada satu perubahan. Nah, itu harus kita kelola supaya perubahan ataupun ya change management ini orang-orang ataupun pegawai ataupun karyawan yang menerima dampak perubahan ini bisa sadar, tahu bahwa ada perubahannya, bisa paham, bisa berkomitmen dan bisa bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Nah, nanti di situ ada bagian change management sih yang akan menerapkan tindakan-tindakan intervensi dalam digitalisasinya. Ya, seperti itu namanya. Oke. Oke, mungkin saya mau
Oke, berarti salah satunya mungkin dari Pak Rizky tadi terkait mengamankannya ya Bapak ya, dari dokumen SOP yang mungkin sudah didigitalisasikan, kemudian dilakukan eh, apa ya, dibuat keamanannya agar mungkin lebih, karena sifatnya mungkin rahasia ya, jadi agar tidak bocor gitu ya data-datanya yang ada di dalam digitalisasi SOP tersebut. Itu salah satunya ya Bapak ya. Oke, mungkin terkait yang tadi Pak Luka sebutkan juga, saya tuh penasaran dengan perubahan budaya dalam organisasi. Nah, adopsi teknologi ini kan seringkali melibatkan perubahan budaya juga ya dalam organisasi. Nah, menurut Pak Lukas dan juga mungkin nanti Pak Rizky juga bisa menyampaikan pandangannya, gimana sih apa ya, maksudnya pendekatan apa sih yang terbaik untuk mengatasi resistensi terkait perubahan dan juga membangun dukungan internal tersebut? Ya, oke. Nah, sebenarnya dalam konteks change management itu ada 5 eh, tahapan lah, kalau bisa dibilang. Bukan 5 tahapan, tapi 5 kondisi. Nah, yang pertama itu adalah awareness. Nah, dalam kita membangun ataupun dalam melakukan perubahan, kita harus bisa pastikan bahwa karyawan atau pegawai kita itu mendapatkan informasi yang jelas, apa yang akan berubah, kita komunikasikan, lalu kita berikan harapan kepada pegawai ataupun karyawan kita bahwa dengan ada perubahan ini mereka dapat manfaat apa sih. Nah, itu penting untuk disampaikan pada tahap awareness. Sehingga mereka bisa paham nih, oh akan ada tadi misalnya digitalisasi SOP. Oke, manfaatnya saya bisa terbantu pengelolaan SOP ini nggak harus punya banyak kertas, bisa paperless. Nah, pegawai ataupun karyawan tahu. Nah, yang kedua adalah understanding. Bagaimana eh, pegawai tersebut ataupun karyawan tersebut tidak hanya, oh tahu nih ada perubahan, tapi dia mengerti apa yang akan diubah, apa yang akan dampak apa yang harus dia rasakan, lalu apa saja nanti pekerjaan yang berubah, dan dia mengerti nih bahwa dia memang harus ikut perubahan ini. Nah, biasanya kita akan intervensi dengan misalnya kita adakan change agent ataupun kita bangun sosialisasi yang semakin gencar untuk membangun uh, pemahaman yang kuat dari pegawai atau karyawan kita. Nah, yang ketiga yang penting adalah tahap agreement. Jadi tidak hanya aware dan paham, understand, tapi mereka juga setuju. Pak, perubahan ini penting untuk saya ikut serta di dalamnya. Perubahan ini saya harus terlibat di dalamnya. Dia agree, dia setuju. Nah, disitulah kita sebagai manajemen ataupun sebagai panitia dalam perubahan tersebut, kita komunikasikan lebih dalam lagi, kita motivasi, kita guide, kita bantu dalam masa perubahan itu. Lalu dengan adanya dia bisa setuju, maka dia bisa berkomitmen. Nah, disitulah empowerment pimpinan itu dibutuhkan. Kita dorong mereka untuk bisa implementasi, karena kan pasti implementasi digital akan banyak persoalannya dari segi teknis ataupun dari segi SDM-nya. Nah, empowerment pimpinan itu sangat penting. Nah, yang terakhir, setelah mereka ada komitmen, kita dapat mengharapkan accountable ataupun rasa tanggung jawab dari karyawan ataupun pegawai tersebut. Nah, disitulah pemimpin bisa mulai melakukan implementasi misalnya reward and punishment untuk bisa memacu karyawan dalam mengimplementasikan perubahan digital tersebut. Nah, kira-kira seperti itu dari saya, Mbak Suci. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Lukas. Mungkin pandangan dari Pak Rizky bisa disampaikan. Baik, mungkin saya izin untuk menambahkan dari Pak Lukas dan juga dari sisi di organisasi pemerintah gitu ya.
Kalau di organisasi pemerintah tuh langkah pertama ketika ada change management ini adalah atau perubahan ya, jadi misalkan contohnya tadi yang dari manual ke digital, memang terkadang ada penolakan yang sudah terbiasa enak, sudah terbiasa dalam zona nyamannya, sudah manual seperti itu harus berubah ke zona digital yang sebenarnya lebih enak gitu ya, namun tidak terbiasa. Nah, langkah pertama biasanya tim internal gitu ya, itu membuat roadmap-nya dulu, roadmap dari tahun berapa ke berapa. Di situ nanti ada di roadmap itu ada rencananya seperti apa, yang mana salah satunya adalah sosialisasi kepada pegawai eh, terkait perubahan ini gitu ya. Sosialisasi bisa dilaksanakan secara langsung, pegawai kita kumpulkan pegawainya, kami kumpulkan pegawainya di satu gedung di aula gitu ya, kemudian dijelaskan mengenai perubahan ini. Pros and cons-nya dijelaskan sehingga pegawai tahu mengenai nantinya ketika ini perubahan ini terjadi apa yang akan mereka dapatkan, kelebihannya dan kekurangannya, termasuk apa namanya punishment-nya apabila tidak melaksanakan itu lebih enak. Kemudian juga sosialisasi salah satunya ya dengan menggunakan change agent gitu ya. Atau kami biasanya menggunakan agen perubahan. Yang mana agen perubahan ini ada di masing-masing unit kerja itu akan mensosialisasikan secara terus menerus Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah sosialisasi ini berjalan, dilakukan pemantauan. Apakah memang sudah dilaksanakan secara efektif atau tidak? Kalau tidak, pemantauan itu bisa dilakukan dengan survei ataupun datang langsung ya, dengan uji petik seperti itu. Kalau misalkan memang ada kekurangan, nah kita evaluasi apa nih. Nah, teknik terakhir di instansi pemerintah tentunya langsung bikin kebijakan ya tadi. Mau tidak mau pegawai harus melaksanakan itu. Apabila dengan teknik yang awalnya, yang teknik sebelumnya atau langkah sebelumnya itu tidak berjalan dengan baik, maka di langkah selanjutnya harus ada paksaan. Karena kalau tanpa ada paksaan gitu ya, nanti ya tidak akan berjalan dengan baik. Paksaan itu dapat berupa dibuatnya regulasi, yang mana nanti mengubah yang manual itu semuanya menggunakan proses. Yang manual yang biasanya harus datang ke loket, di stop dulu sampai menggunakan sistem. Sistem berjalan dengan baik, mau tidak mau kan nanti akan terbiasa. Maka apa namanya langsung bisa change management itu dilaksanakan. Mungkin seperti itu Mbak kalau di kami di instansi pemerintah ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, salah satu pendekatan yang terbaik itu mulai dari sosialisasi terlebih dahulu mungkin ya Pak, Bapak ya. Iya, Jadi dengan iya, sosialisasi maka akan dibangunlah kesadaran tersebut bahwa adanya perubahan budaya salah satunya di dalam organisasi untuk mengatasi salah satunya resistensi perubahan tersebut. Gitu ya baik. Bapak ya. Oke, mungkin Mbak Nisa ada yang ingin ditanyakan juga? Mungkin peserta dulu kali ya. Dari peserta Oh, kita, apakah boleh. ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, silakan raise hand atau boleh di drop pertanyaannya di kolom chat juga boleh. Belum sepertinya ya. Oke, kalau gitu saya mungkin penasaran ya. Kalau proses bisnis ya atau SOP itu kan sering dilakukan evaluasi ya. Otomatis pasti ada proses-proses yang berubah. Nah, itu terkait digitalisasi ini kan sudah di digital nih yang sebelumnya. Nah, itu kontrolnya seperti apa? Nah, kalau seandainya ada perubahan itu seperti apa? Apakah akan berpengaruh gitu terhadap mungkin proses yang sudah berjalan sebelumnya terus ada perubahan nih. Nah, itu apakah ada pengaruhnya? Mungkin dari Pak Rizky atau Pak Lukas? Boleh saya dulu Pak. Oke. Gantian ya Pak Lukas. Baik, jadi memang kalau di evaluasi proses bisnis ini, kalau di luar itu ada namanya bisnis proses model, bisnis proses maturity model atau BPMM gitu ya. Itu menilai sejauh mana proses bisnis itu dijalankan dengan baik di instansi gitu ya, di organisasi. Namun di Indonesia tidak bisa dijalankan karena, maaf, di organisasi instansi pemerintah sulit untuk dijalankan. Ya, bukannya nggak bisa, tapi sulit dijalankan. Kenapa? Karena setiap ganti pimpinan akan ada perubahan kebijakan, gitu ya. Termasuk tadi pertanyaannya, ketika ada salah satu evaluasi ada berubah, apakah nanti mempengaruhi semuanya atau tidak? Tentu iya, kalau perubahan itu total. Contoh seperti di kami gitu ya, ketika ada perubahan pimpinan, perubahan kebijakan, dan ketika melihat kondisinya, kayak setengahnya berubah dan lain sebagainya, mau tidak mau kami harus melihat dulu apa yang diinginkan pimpinan. Nah, ternyata itu
pimpinan itu maunya A, otomatis yang proses bisnis kami yang awalnya B, mau tidak mau harus berubah ke A. Dan itu mengubah total di proses bisnis. Dan ketika sudah berjalan, sudah sah, 3 tahun selanjutnya ada perubahan lagi. Nah, caranya adalah kalau di kami cek perubahan itu mayor atau minor. Apabila perubahan itu mayor, gitu ya, kami akan cek apakah memang total, apakah akan mempengaruhi proses bisnis utamanya, gitu ya. Kan ada utama, pendukung, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah mempengaruhi utamanya? Kalau tidak, ya udah, berarti kita cek aja yang kegiatannya. Kita ubah kegiatannya misalkan. Oh, kalau dia ubah kegiatannya sudah memenuhi, ya sudah aman. Kalau berkaitan dengan misalkan proses bisnisnya itu sifatnya divergen ataupun apa namanya saling berkaitan, berarti ya kita panggil lah si pemilik proses bisnis itu. Gimana enaknya nih? Nah, gitu. Dia akan jelaskan yang sisi A menjelaskan, sisi B menjelaskan. Nah, di kami di BPSDN itu sebagai penengah saja. Ya udah, sebaiknya seperti ini. Nanti kita modelkan di proses bisnis. Nah, selesai. Yang mereka sudah setuju ya udah selesai. Nah, untuk memudahkan itu, Bapak Ibu sekalian, kami kan sulit berubah ya. Kalau menggunakan dokumen cetak kan gitu juga, gitu ya. Harus gantilah, dicetak lagi, di print lagi dan lain sebagainya. Nah, kami menggunakan yang namanya ya tadi arsitektur organisasi dengan namanya enterprise arsitektur atau arsitektur organisasi ini, walaupun mau berubah, kami cepat melakukan perubahan itu. Dan ketika ada kadang ada pimpinan yang ingin sesuai dengan kebutuhannya, egonya gitu. Tapi dengan adanya arsitektur organisasi ini kita bisa counter. Itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu, bukan kebutuhan organisasi. Kan arsitektur organisasi ini kan jelas hubungan antara strategi atau proses bisnis dengan TI gitu. Kalau proses bisnis ingin diubah oleh mereka sesuai dengan kebutuhan pimpinannya mereka saja, bukan untuk kebutuhan organisasi, tidak sesuai dengan arsitektur organisasi, ya udah kita bisa kontak itu. Ya nggak bisa diubah Bu atau ubah Pak, karena tidak sesuai dengan strategi atau sesuai dengan visi misi dari BSSN misalkan, tidak sesuai dengan arahan pimpinan BSSN. Seperti itu Mbak. Oke, jadi kita lihat dulu ya, apakah perubahan ini akan berpengaruh terhadap bisnis organisasi atau enggak ya, atau misalnya hanya perubahan minor saja gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Lukas, apakah masih ada tambahan atau sudah cukup? Mungkin sedikit aja sih. Biasanya kalau mungkin saya dari sudut pandang swasta ya, bukan instansi pemerintah. Nah, biasanya kita akan lakukan audit mungkin ya. Mungkin setelah kita lihat secara strategi kita apakah proses ini berjalan atau enggak sesuai dengan apa ya program kerja, rencana organisasi. Nah, kita audit proses bisnis ataupun SOP kita sehingga kita bisa dapatkan secara valid apakah SOP kita masih banyak miss ataupun masih relevan atau enggak, kita assess gitu. SOP kita ini masih relevan, masih valid. Kalaupun tidak valid, perubahan apa yang perlu kita lakukan, kita sesuaikan di lapangan seperti apa, sehingga antara nanti SOP yang kita tuliskan sama seperti di ISO 9001. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita tulis sebagai SOP. Yang SOP tuliskan ya kita lakukan sesuai dengan yang di SOP supaya sistem manajemen kita itu bisa berjalan optimal. Seperti itu sih mungkin tambahan saya. Jadi memang tetap ya, antisipasi itu pasti ada ya kalau misalnya ada perubahan. Kita juga dari segi apa istilahnya sistem informasi juga pasti melakukan antisipasi supaya proses yang sudah berjalan juga nggak akan terpengaruh gitu dengan adanya perubahan. Oke, Suci mungkin sesi tanya jawabnya sudah habis ya Ci, nggak kerasa ya Ci. Kayaknya sudah habis nih Mbak Nisa. Sudah hampir di penghujung acara. Oke, terima kasih kepada Pak Rizky Dan dan Pak juga Pak Lukas Lukas. atas pemaparannya dan jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin juga menjadi insight untuk para peserta kita ya, Ci. Bener banget. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita dokumentasi dulu ya, Mbak Nisa ya. Boleh, Bapak, Ibu, silakan on cam. Nanti ini mau saya Akan capture untuk foto-foto kita. nanti akan di-share Oke, di silakan, Bapak Ibu. sosial media kita ya, Ci. Betul banget, nanti akan kita masukkan ke Instagram dan juga YouTube. Silakan untuk on cam Bapak Ibu semuanya. Oke.
saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita nggak tahu nih ada di slide berapa, jadi Bapak Ibu tetap on cam dan juga senyum ya Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. Boleh gaya bebas juga boleh Mbak Anissa. 1, 2, 3. Oke. Mungkin ada satu lagi ya, nanti ada slide 3, boleh deh satu lagi. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita siang hari ini Coach kepada virtual ya. Rizky. Iya betul, nggak apa-apa ya Mbak Anissa ya. Oke, silakan Mbak Anissa. Oke, saya ingatkan kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita tadi ya yang sangat luar biasa telah menyampaikan tema kita digitalisasi standar operasional prosedur. Kita sudah ada di penghujung acara. Nah, mungkin tadi Mbak Suci sudah memulai dengan pantun, mungkin saya juga mengakhirinya dengan pantun juga ya Mbak Suci ya. Boleh. Oke, Ya, burung indirian, burung cendrawasih, cakep. anak sapi, sakit gigi. Cukup sekian dan Cakep. terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di Kokona Senti webinar selanjutnya. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.